Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang WordPress ini ya, saya langsung ke screenshot. Nah, di sini WordPress-nya ini kan ada eh, pakai kemarin kan pakai Domainisia ya. Kita Ya, masuk ke Domainisia. Ini untuk yang Domainisia ini kita ada oh, filenya kemarin saya taruh di sign in. Butuh kode ya. Bilang sign in. Oke. Nah, di sini domain yang aktif kemarin Bubble. Oke, berarti kita kemarin kan masuknya ke hosting ya, ke hostingnya Bubble Home Decor, kemudian cPanel. Jadi kalau kita mau install WordPress, kita masuk dulu ke hostingnya. ya, Hostingnya ini nanti ketika kita order hosting dan domain, nanti dari pihak penyedia hosting ini akan mengirim linknya untuk akses ke hosting, ya. Jadi ada link hostingnya, kemudian ada passwordnya. Nanti ketika masuk, passwordnya akan diminta untuk diarahkan kita rubah password, ya. Atau kalau nggak dirubah password, nanti ketika masuk, ini kan, ketika masuk pertama kali di sini, kita bisa merubahnya. Kita ambil profilnya di sini, ya, profil. Kemudian di sini ada password dan security. Lah kita rubah sendiri di sini, Mas. ya. Jadi ketika baru masuk hosting, masuk kita rubah. Oke. Nah, sekarang sudah masuk di hosting nih, kita mau install domain. Kita mau install domain, domainnya sudah di order ya, kita mau install WordPress-nya. Kita cek dulu domainnya. Diklik yang menu domain. Ini ada domain, ini kan Bubble Home Decor, belajar Bubble Home Decor. Ini kemarin yang kita install itu WordPress-nya. Kemudian ada ini yang lainnya juga. Nah, sekarang kita coba install yang baru, ya. Install WordPress yang baru. Di domain ini kita tambahkan terlebih dahulu. Masuk ke domain ini kita tambahkan create a new domain. Jadi create a new domain kita masukin sini apa namanya? WordPress dot bubble, nah di homedecor.com. Bubblehomedecor.com ini kan domain yang kita pesan, kita udah punya. Nah, Ya. WordPress ini itu kita tambahkan ini sebagai subdomainnya. WordPress titik. Jadi itu subdomainnya dan kita pastikan di sini uncheck ya. Kita kalau dicek ini nanti masuknya menggantikan domain utama. Jadi kita harus dihilangi ceknya supaya nanti ini benar-benar subdomain, ya. Oke. Kalau subdomain ini baru kita kirim. Nah, ini kesalahan harus spesifik. Oke, kalau spesifik kita WordPress-nya diganti
privat misalnya. Kita kirim. Ini beberapa menit. Allah. Nah, ini sudah berhasil ya. Kalau berhasil Ya. ada tandanya ini. Kemudian ini kita lihat nih. Kemarin yang belajar ini, kemudian ada yang ini privat ini. Ya. Kita untuk masuk, untuk install WordPress-nya, bisa langsung klik di sini kan ada kelola. Nah, kita klik kelola. Kalau kelola masuknya ke sini ya. Nah, Ya. ini nggak kelihatan nih WordPress-nya. Kalau nggak kelihatan, berarti kan ini belum kita masuk sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada menu WP Manager. WP Manager ini kita klik. Nah, di sini ada menu WP-nya ya. Yang belum terinstall, ini kan sudah terinstall ini, bisa tinggal diupdate aja. Ini juga sudah terinstall. Kita mau yang install tempat lain, install yang belum ada di sini. Klik aja install. Nah, baru diarahkan di sini. Ketika install, menu di bawah ini setup HTTPS, ini kan home decor. Ini kita edit, kita klik aja. Yang mau kita install WordPress-nya mana? Di sini ada privat. Nah, kita klik. Jadi pastikan yang diinstal yang di sini nih itu website yang kita pilih. Ya. Kemudian versinya ini udah otomatis versi yang terbaru. Kalau yang ditampilkan di sini versi yang terbaru. Ini ada quick install, ada yang install biasa. Kalau quick install itu apa adanya ini langsung diinstal. Nanti dari ini admin, kemudian password ini belum disetting. Nah, tapi kita mau mulai langsung disetting aja. Kita Ya. ke bawah, nih admin akunnya langsung admin, kemudian passwordnya kita setting aja privat. Privat. Ini kalau privat ini kan masih 28 ini. Berarti ini kurang kuat sebenarnya passwordnya. Kita tambahin aja privat website. Nah, ini kan sudah panjang. Baru admin emailnya langsung tersedia ini. admin@privat.bubblehomedecor. Kemudian yang ke bawah, kita ke bawah lagi, kita ganti bahasanya. Bahasanya kita ganti bahasa Indonesia. Kalau yang sebelah kanan ini, kita nggak usah diedit-edit, nggak masalah. Ya, kemudian ini langsung kita klik install. Oke, diklik install, kita nunggu beberapa saat. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah masuk di sini. Kita bisa mulai akses nih. Akses WordPress sukses. Jadi kalau mau akses WordPress, itu kita klik yang di sini. WP adminnya, kita copy, kita masuk di sini nih misalnya. Kita. Nah, ini kalau ini kan tadi belum apa namanya kita sudah nyimpen ini. Kita panelnya admin. Kasih sandinya tadi adalah privat website. Nah, pastikan dulu. Oh, udah benar, baru kita login. Nanti kalau misalnya lupa password, tadi ada keterangannya lupa password. Ya, tenang. Jadi kalau lupa password ada. Nah, ini biar nggak lupa, admin sini bisa eh, kita simpen di sini. Tapi kalau nggak mau simpen ya udah nggak apa-apa. Ya, Ya. udah masuk ke WordPress. Di WordPress ini langkah yang pertama kita lakukan itu adalah kita edit temanya dulu. Jadi
klik di menu, kemudian kita pilih tampilan, terus tema. Nah, di tema ini kita bisa milih tema apa yang ingin kita gunakan. Kita pilih aja tambahkan tema. Ada banyak tema populer dan tema terbaru. Baiknya kita milih pertamanya dari tema populer aja. Kecuali ya ini kan tema-tema standar ya, tema populer ini yang sering digunakan. Kita pakai tema populer. Misalnya kita menggunakan ini yang di sini aja. Ini Hello Elementor. Di sini juga ada tema, ada untuk berita, generate press, ya. Kemudian untuk toko online juga ada. Nanti ini berita, ini juga berita di toko online, ya. Di toko online banyak nanti tema-temanya, tapi ini temanya untuk tampilan di awal di atas itu. Jadi nggak begitu banyak pengaruh ketika kita nanti akan menggunakan board Elementor. Kita klik aja di sini, pasang. Nah, kalau pilih tema ini, pilih tema yang apa namanya cepat aksesnya. Karena nanti website itu cepat akses itu akan memudahkan apa namanya SEO-nya. Ini aktifkan. Semakin cepat diakses, semakin bagus SEO-nya. Nah, kan terima kasih telah menginstal Hellodem, kan. Kemudian ini disarankan kalau setelah menginstal tema, kita akan disarankan ini template atau plugin apa yang disarankan untuk diinstal. Ini yang disarankan Elementor. Oke, kita klik aja Elementor. Install Elementor. Nanti setelah install Elementor, baru diminta untuk aktifkan. Nah, ini kan aktifkan plugin. Oke. Nah, ini kalau ini kan diarahkan ke Elementor untuk yang berbayar ya. Membuat akun Elementor, kita nggak usah di sini dulu. Kita kembali aja. Nah, udah kembali ke sini. Baru di sini kita masuk ke tampilan terlebih dahulu. Ya, tampilan. Ini sudah ke Hello Elementor. Oke. Kita lihat nih websitenya seperti apa. Nah, ini masih website standarnya ya. Oke. Kemudian di sini kita mulai setelah tampilan tema, kita mulai tambahkan plugin. Klik menu plugin. Nah, di sini ada plugin-plugin yang tidak diaktifkan, tidak dipakai ini, kita bisa hapus saja. Hapus. Hapus. Nah, di sini udah dipakai. Kemudian kita tambahkan ini. Tambahkan plugin untuk basicnya. Tambahkan pluginnya di mana? Kita tambahkan di sini. Nggak usah terlalu banyak plugin. Yang penting untuk editornya masuk ya. Ini contohnya, ini editor klasik kita unggah yang populer. Populer. Tadi Elementor sudah. Kemudian ini populernya juga. Editor klasik ini untuk yang mengedit apa namanya postingan ya. Kalau belum diedit, belum dikasih editor klasik, kita lihat postingannya seperti apa. Kita klik post. Kita tambahkan post baru.
Nah, ini masih seperti ini. Kalau belum kasih plugin edit tadi, jadi masih polosan gini, ya. Kita kembali ke WordPress. Kita tambahkan plugin dulu. Ya, editor klasiknya kita install. Setelah install, kita aktifkan. Nah, kita cek terlebih dahulu. Nih, kalau dikasih editor klasik, jadi ini perubahannya kelihatan di sini. Nah, ini sudah mulai ada nih. Ini editor klasiknya. Nah, tampilan gini. Jadi kita tambahkan lagi setelah editor klasik, kita kasih editor advance-nya. Sini duplikat, sini ke bawah nih Advanced Editor Tools. Install. Aktifkan. Nah, ini sudah aktif, kita cek nih perbedaannya di mana. Nah, ini kan tambah banyak. Jadi ada Ya, advance. Tadi kan cuma satu, ini advance tambah banyak. Ini untuk memudahkan ketika kita mau ngedit, ya. Kemudian di bawah ini masih kosong nih. Nah, untuk di bawahnya ini kita tambahkan pluginnya yang lain. Pluginnya kita tambahkan plugin SEO. Nah, kita pakai all-in-one SEO. Ada SEO all-in-one, ada juga YOAS. Jadi kita nanti suka mau yang mana. Hanya boleh salah satu. Kalau nggak YOAS ya all-in-one. Saya sekarang lebih suka yang all-in-one. Ya, jadi lebih mudah untuk pengoperasiannya. Seperti ini. Kita install. All-in-one. Nah, ini kita aktifkan. Oke, setelah kita aktifkan, kita cek nih tambahannya seperti apa bentuknya. Nah, ini selamat datang di setup, ya, setup langsung. Tadi ketika sudah diinstal langsung setup. Ayo mulai aja. Nah, mulai setupnya. Untuk yang ini kita mau pilih mana kategori kita. Blog, toko online, atau saluran berita, bisnis offline kecil. Nah, kita masuk coba misalnya kita blog ya. Kita blog, kemudian kita kasih, ini kan ada judul halaman depan. Ada dikasih judul situs, separator, tagline. Nah, kita bisa pilih ini, bisa dihapus juga. Ini judulnya bisa dipilih mana bulan ini. Kemudian ini kita ngeditnya langsung aja. Simpan dan lanjutkan. Kemudian organisasi. Nah, My Blog ini kita belajar membuat website. Oke. Nomor HP-nya dikasih yang Indonesia. Tipe kontak, layanan pelanggan. Ini logo nanti aja, gambar default nanti. Nah, ini. Kemudian simpan dan lanjutkan. Di sini ada fitur SEO yang ingin diaktifkan, ya. Ini ada fitur yang gratis, ada fitur yang berbayar.
Nanti yang gratis itu yang warna hijau nih. Yang warna biru ini yang berbayar. Ya, warna biru yang berbayar ini ada yang pro ini yang berbayar. Warna biru ada yang gratis juga. Kita simpan dan lanjutkan. Oke. Nanti di sini eh, kita akan dikasih opsinya. Nah, ini opsinya kan tampilan pencarian. My blog WordPress. Nah, .blog. Ini kan tampilan yang tadi edit judul deskripsi tadi. Masukkan semua tipe postingan, aktifkan sitemap, kan? Oke. Apakah Anda memiliki lebih dari satu penulis? Nah, ini kan kalau ya kasih ya, kalau enggak ya enggak. Ya. Kemudian kita simpan, lanjutkan. Kemudian di sini alamat emailnya, oke, emailnya udah benar, kita simpan, lanjutkan. Nah, ini ada yang upgrade ini. Ada yang centang nih, author SEO. Boost your SEO performance by highlighting the professional expertise. Nah, kemudian ada SEO gambarnya. Kalau kita mau yang mengoptimalkan SEO-nya memang ada berbayar di sini, ada SEO gambarnya juga. Tapi kita di sini tidak menggunakan ini dulu. Jadi kita lanjut yang gratis. Ini sudah simpan dan lanjutkan. Oh, di sini masuk sini kita klik nanti saja. Oke. Setelah ini kita diminta untuk sambungkan ke Google Search Console. Sambungkan ke Google Search Console. Pilih mau sambungkan ke yang mana. Kita klik lanjutkan, lanjutkan aja. Complete connection. Oke, ini berarti SEO-nya sudah selesai ya. Sudah selesai. Kalau di sini kan sudah dibeli. Kalau sudah berlangganan yang berbayar, nanti hubungkan di sini. Tapi kalau yang belum, kita lewati aja, lewati step ini. Oke, ini sudah selesai. Ini kalau untuk upgrade, nanti akan mendapatkan tambahannya nih. Skema pintar, SEO lokal, link asisten, redirection manager, SEO gambar, segala macam ini untuk yang berbayar. Nah, kita selesaikan setup dan pergi ke dashboard. Tampilannya seperti apa? Di postingan tadi kita klik postingan, tambah post, klik postingan, sini tambah post. Nah, ini tadi settingan yang edit. Nah, ini baru muncul di bawahnya. Ini untuk settingan di SEO-nya. Ya, oke. Jadi dari ini kemudian tadi kan laman ya, kemudian tampilan sudah, ke plugin sudah. Sekarang kita masuk ke pengaturan, pengaturan dasar website, pengaturan mulai dari pengaturan umum. Ya, pengaturan umum ini dari ini situsnya, situsnya mau kasih nama apa? Nama situs ini kita kasih misalnya belajar membuat website. Kemudian slogan ini eh, website siap eh, website siap luncurkan misalnya luncurkan.
Judul dan slogan itu akan tampil di atas. Jadi ketika kita udah nyimpen nanti ini kan masih pengaturan umum nih. Pengaturan umum blog WordPress ya. Nah, ketika kita simpan, ini kita save. Di sini kita klik ini udah berubah pengaturan umum. Jadi belajar membuat WordPress ya. Jadi ini tadi udah berubahnya di situ. Kalau ini kan kita kunjungi situsnya aja akan lebih jelas. Nah, di sini tampilannya ini belajar membuat website siap luncurkan. Itu judul dan tagline munculnya di situ. Kemudian untuk yang icon. Nah, ini ikonnya. Saat ini kan ikonnya ini simbol W. Ikonnya kita bisa rubah ikonnya. Masuk. Contoh di sini kita menggunakan icon nah ini kita coba ikonnya di sini. Kita klik. Gunakan sebagai icon. Potong gambar. Jadi icon ini posisinya harus kotak. Ya. Nah, setelah ikonnya muncul di sini, yang lainnya nggak ada perubahan, kita simpen. Sini kita segarkan, akan kelihatan perubahannya dari yang W menjadi simbol ini. Ya, itu di icon. Oke, sekarang setelah di pengaturan umum, kita pengaturan menulis. Pengaturan menulis ini kalau tulis kategori standar, ini uncategorized. Nanti kita boleh, kalau misalnya kita memiliki beberapa kategori, kita bikin kategorinya terlebih dahulu, nanti masukin jadi standarnya juga bisa. Kemudian format post bawaan ini yang standar. Ini editor standar untuk semua editor klasik, enak editor klasik. Ini izinkan beralih ke editor nggak usah, jadi ini tetap aja kayak gini. Kemudian kita simpan aja, nggak ada perubahan ya. Kemudian kita masuk ke membaca. Di membaca ini tampilannya mau post-post yang terbaru. Kalau kita sering update post, kita post terbaru. Tapi kalau kita menggunakan nanti landing page, menggunakan landing page itu kita masuknya ke laman statis saja. Laman statis. Laman statisnya kita bisa pilih beranda atau laman post. Kita milih beranda. Beranda ini adalah halaman. Kalau laman post ini adalah postingan artikel. Kita masukin aja ke beranda yang sampel post karena mau ke landing page ya. Kemudian di sini simpan perubahan. Tampilannya seperti apa ketika kita rubah? Ini kan tadi seperti ini. Ketika kita rubah, tampilannya seperti apa? Nah, jadi ini halaman depan, ya, sampel post. Nanti kita bisa lihat di sini. Kemudian kita diskusi media itu tetap aja sekarang ke permalink. Linknya yang kita pilih. Nah, di sini kan kalau bawaannya struktur linknya nama website, tahun, tanggal, tahun, bulan, tanggal, baru nama artikelnya. Nah, kita persingkat aja, langsung nama tulisan. Jadi website langsung nama postingannya. Ya. Ini kita simpan perubahan. Nah, ini sudah. Jadi setiap nanti kita bikin artikel langsung munculnya linknya kayak gini. Tidak perlu pakai tahun, tanggal, bulan. Oke. Sekarang dari ini pengaturannya sudah. Nah, sekarang kita masuk ke bikin halaman. Ya, kita mau buat halaman.
sebelum buat halaman, oh ya, ini sebelum buat halaman, tadi kan tampilannya seperti ini nih. Kita mau sedikit edit di tampilannya. Jadi kita masuk ke sini, masuk ke tampilan, kemudian ini ada pengaturan tema, ada sesuaikan. Kita masuk ke pengaturan tema dulu. Ini pengaturan tema ini kan ada hati-hati menonaktifkan beberapa fungsi merusak situs web, ya. Hapus tag meta deskripsi di halaman konten tunggal yang berisi kutipan. Kalau kita nonaktifkan, ini kan menonaktifkan. Kalau ini tidak, jadi tetap aja, tetap aktif ya. Ini biarkan tetap aktif aja, aktifkan, menonaktifkan halaman, close. Nah, ini tetap gini aja, kita kasih simpan pengaturan. Oke, pengaturan sudah tersimpan, baru kita masuk ke nih sesuaikan tampilan. Tampilan sini sesuaikan. Nah, akan muncul tampilan yang seperti ini, ya. Tadi ada nih belajar membuat website yang kita tulis tadi. Kita masuk pertama kali mulai dari yang paling atas saja. Jadi kalau kita bingung nanti ada beda beda template, beda juga tampilannya seperti ini, beda. Jadi kita masuk sini misalnya mulai identitas situs. Ini ada identitas situs, tetap aja biarkan aja. Ada logonya. Nah, kalau kita memiliki logo, kita bisa tampilkan misalnya tampilan logonya. Contoh kita tampilkan logo seperti ini. Logo itu nanti bisa panjang ya. Tidak harus kotak kalau logo. Kita pilih. Nah, ini kan logonya panjang. Kita potong. Tampilannya seperti apa? Nah, ini tampilannya di sini. Tampilan logo. Tadi yang judul sama slogan ini kita apa namanya? Kita hilangin aja. Jadi logo dan slogan ini bisa tidak tampil. Oke, nanti jadi kelihatan ini aja ya. Kemudian setelah situs baru ke menu. Ada buat menu. Kita ada lokasi buat menunya kan belum ada. Kita klik buat menu. Nantinya menunya di header, lokasi menu header. Buat menu, menu utama. Menu utama. Berikut. Nah, ini tambahkan apa yang ditambahkan di menu utama? Tambahkan itemnya. Ini ada tambahkan halaman atau kategori. Contoh kita kasih tambahkan halaman. Ini karena kita belum buat halaman, kita ini tambahkan nih sampel depan, halaman depan. Kemudian post, hello world kita misalnya tambahkan. Kategori, kalian kategori sini kita tambahkan. Tag, ini nggak ada. Nah, kita contohnya situ, kita lihat. Nah, ini tambahkannya muncul di sini. Ini menunya. Nah, menunya muncul di sini. Nanti setiap template itu beda-beda tampilannya. Ada yang muncul di sini, ada yang muncul di sini. Nanti ada ya, karena kita tinggal pilih mana template yang mau kita pakai. Nah, kemudian setelah menu kita pengaturan beranda. Beranda di sini tadi kan yang tampil ini sampel post, ya sampel post. Dan kita lihat di AMP-nya nggak usah diedit. Header and footer, header and footer nanti ini kita bisa set design, start design, header and footer. Header di atas, footernya di bawah tadi ya.
Ini muncul seperti ini. Kita close saja. Oke. Ya. Header dan footer ini masuk langsung ke WordPress-nya. Ya. Kalau pengaturan tadi masuk langsung ke WordPress-nya. Kita bisa ini ditunda dulu, ya, tunda dulu. Kita selesaikan di sini dulu. Oke, CSS tambahan tidak usah dikasih. Kita langsung aja sini kita terbitkan. Nanti tampilannya ini boleh sesuai dengan selera ya Mas ya. Jadi bisa diedit-edit. Nah, sekarang kita lihat tampilan websitenya dari ini menjadi, nah ini menjadi ini. Oke, sekarang kita bikin halaman. Jadi kita halaman untuk tampil di halaman pertama tadi. Kita klik halaman. Kalau yang tadi itu tampilnya adalah di sampel page, ya. Sampel page. Kita klik sampel page-nya ini. Nah, ini sampel page kan tadi muncul di sini. Kita klik edit aja sampel sunting. Oke. Bentar Mas ya, buka pintu dulu. Oke. Nah, ini di sampel page ini kita bisa langsung edit menggunakan Elementor ya. Kita belajar sekalian edit Elementor untuk bikin halaman depan. Jadi klik sunting Elementor, munculnya di sini. Nah, ini kan New ISO Elementor Integration. You can now manage your SEO setting inside of Elementor via all-in-one SEO before you publish your post. Oke. Jadi Elementor ini bisa kita optimasi SEO-nya. Nah, ini kan kita lihat nih tampilannya kan full seperti ini. Kita bisa lihat kalau ini tampilannya masih ada apa namanya logo kita, masih ada menu, itu bagus. Kita bisa bikin. Nah, sekarang tampilan ini kita klik yang di sini pengaturan. Pengaturan, kemudian kita pilih tata letak halaman ya. Tata letak halaman ini yang asli bawaannya. Kalau nanti dipilih ini full Elementor Canvas, itu akan kelihatan kosong semuanya. Ya. Nah ini kosong semuanya, jadi masuk ke Elementor Canvas. Kalau kita edit lagi, ganti ini bukan Elementor Canvas, kita ke full width. Full width. Logo sama menu masih sama, tinggal Elementornya ini yang berubah. Tadi kan ada judulnya sample page. Sample page itu judul halaman itu nggak kelihatan lagi. Ya. Nah kita bisa menggunakan yang ini. Kalau kita pengen memperlihatkan judul dan menunya, kita pakai yang ini aja. Ini kemudian kita juga bisa menggunakan kalau full width Elementor. Ini kalau pakai tema. Nah, kita coba-coba. Kalau menggunakan tema, munculnya seperti apa? Ini munculnya sama seperti aslinya. Ada tema, ada judulnya nih ya. Nah, kita pakai yang kita mencoba 2 kali. Yang pertama kita menggunakan yang Elementor Canvas. Jadi full Elementor. Tidak ada menu lagi, tidak ada logo lagi yang di sana. Oke. Nah, full Elementor ini kita bisa nih yang ini kita hapus terlebih dahulu, silang aja. Kemudian ini ada 3 tombol ini. Yang pertama tambahkan kontainer, yang kedua tambahkan template, yang ketiga with AI ya.
Nah, kita bisa coba satu persatu. Ketika tambahkan widget. Nah, ini kan akan milih tampilannya mau seperti apa. Misalnya Flexbox. Ya, Flexbox ini ada pilihannya lagi. Ada yang satu halaman full, ada yang dibagi dua. Nah, kita kalau mau ada yang dibagi dua ini ya, kita coba yang bagi dua. Oke. Dua kontainer ya. Dua kontainer. Kita mau memberikan gambar di sini, di kontainernya. Biasanya kan gini, kita kasih gambar, kita klik yang ini, titik 6 ini kita klik, ya. Kemudian kita kasih gaya. Di gaya ini ada namanya latar atau background ya, kita edit. Kalau mau kita kasih warna, kita tinggal kasih warna di sini. Nah, ini langsung warna merah ya. Itu kalau mau dikasih warna. Kalau kita mau kasih gambar, kita kasih gambar, pilih ini aja. Gambar, kita unggah gambar. Kemudian kita pilih ya gambarnya di ya, ini misalnya tampilannya ini. Oke, kita pilih gambar ini. Nah, ini gambarnya kelihatan di sini ya. Wah, gambarnya ini kok kecil, nggak besar ya. Kita edit yang di sini. Ini kan gambarnya tadi gambar pertama. Setelah latar, kemudian image resolution. Ini kan image resolutionnya. Kita kasih penuh. Penuh itu kan dari sini, dari kiri sampai atas sampai kanan penuh. Kemudian kita eh, kasih nih ya tata letak. Tata letaknya ini kita tambahin. Jadi dalam kotak ini tinggian. Tinggi minimal. Nah, tinggi minimalnya kita tambahin, misalnya kasih 50. Nah, ini kita masuk ke sini dulu. Tinggi minimal 50. Nah, ini kan ke sini. Nah, tinggi ini kita bisa sesuaikan ini. Kita mau berapa tinggi tampilannya. Contohnya sini tingginya sini. Nah, oke sini. Nah, sekarang yang sebelah kiri, ini kan masih ada ini kontainer tadi kan ada dua kotak ya. Sebelah kiri ini kita klik, kita kasih judulnya, tambah judul. Ini kasih ini bisa diklik aja, bisa diseret. Nah, ini kan kalau mau coba sini nih, kita masuk ke sini aja. Sini kita klik judul. Oke. Oh, ini kita delete ya. Hapus. Nanti nambahkan widget sini ternyata. Kita masuk ini aja. Kita ini seret ke sini. Nah, jadi pilih yang di sini kiri, kita seret ke kanan. Oke. Yang diedit jangan yang di sini. Yang diedit yang sebelah kiri aja. Sebelah kiri. Panduan membuat website. Ini nggak kelihatan ini tulisannya. Terus kemudian paling atas. Nah, kita mau taruh di tengah sini ya. Kita kalau mau taruh di tengah, kemudian ini kita edit dulu tulisannya, kita ganti warna. Contoh kita ganti warna biru. Nah, biru ke hitam sini ya. Oke. Ini di gaya. Kalau ganti warna, ganti tulisan tuh di gaya. Kemudian tulisannya bisa kita perbesar. Bisa sama dengan ini aja nggak masalah ya. Kemudian kita mau membuat ini ditaruh di tengah. Kita klik yang ini lagi, titik 9 ini. Nah, kemudian ini kan kita pilih di sini kan ada banyak pilihan ini tajuk, ini judul, ada gambar, penyunting teks, segala macam ada. Nah, kita pilih pengatur jarak. Pengatur jarak kita geser kasih di atasnya tulisan tadi. Nah,
Ini kan masih segini, masih 50 ya. Kita perbesar. Sampai mana kita pengen nih? Nah, kita pengen sampai di sini. Oke. Berarti sampai ke contoh kita mau lebih bawah lagi. Oke, kita sesuka-suka ini bisa geser-geser ya. Panduan membuat website. Nah, kita kurang lagi nih tulisannya. Kasih ini kan judulnya. Sekarang kita kasih deskripsi atau subteksnya. Yang ini penyunting teks ini kita geser ke kanan, kasih bawahnya. Kita edit di sini. Nah, belajar membuat website jadi terasa mudah. Oke. Ini nggak kelihatan tulisannya. Kita mau ganti tulisannya di mana di kita saya kasih blok. Kemudian kita tetap gaya tulisannya. Ini kasih paling hitam. Nah, udah muncul. Wah, tulisannya kurang gede ya. Kita perbesar tulisannya di sini. Ini sampai, nah, misalnya sampai segini. Oke. Oh, kecilin lagi. Ini 22. Oke. Kemudian biasanya di sini ada nih yang kita kasih tombol. Kita klikin lagi. Kita kasih tombol nih. Tombol. Pindah, kasih tombol di sini. Cening. Nah, diklik ini kan tulisannya di sini. Kita kasih tulisannya daftar sekarang. Daftar sekarang. Kemudian tautannya kita kasih link, bisa kasih link WA. HTTPS, boleh. TPS, T2, wa.me 628213480995. Oke. Ini sudah klik. Kemudian klik to load pop up. Jadi kita kalau mau muncul, nah ini kan nggak kelihatan nih. Atau kita kasih ikonnya. Jadi kan daftar sekarang. Ikonnya ini WA, kita kasih ikonnya. Ini ada pusat icon, ada unggah. Kalau unggah ini kita unggah gambar. Kalau mau icon kita klik pusat icon. Di sini ada banyak pilihan ikonnya. Nah, kita kasih all. Kali ada. Atau font. Nah, ini bisa kasih font sini. Kalau itu nanti bentuknya form, ya kita kasih email. Karena bentuknya font, nah kita kasih font gini. Nah, sisipkan. Nah, ini kan muncul sisipkan di sini. Tinggal kita kasih posisi icon di mana? Mau di depan atau di belakang? Di belakang kita kasih ini. Nah, ini kita kasih di depan. Kemudian jarak antara icon dengan ini. Kasih ini. Spasi icon. Nah, geser. Berapa lama? Oke. Ya. Sekarang kita mau buat tombolnya lebih menarik ini. Kita kasih ke gaya. Klik gaya. Pertama warnanya. Kita kasih warna. Kita kasih sorotan dulu aja. Kasih sorotan. Ya. Warna utama. Ini kan warnanya tadi warna sorotan. Warna teks. Ini kan warna teks. Ini warna batas. Jadi ada dalam tombol ini ada teks, ada warna ini, kemudian ada warna batasnya. Ya. Contoh, kita kasih warnanya nih. Warna kita rubah. Jadi warna nih. Warna hijau. Oke. Ini warnanya hijau. Ini warna hijau, kemudian batas. Nah, ini batas warna batas ini kita bisa kasih. Contohnya kita kasih warna batasnya merah. Kelihatan dah. Ini belum kelihatan nih.
warna batasnya kita kasih durasi transisi ada. Oke. Oh, ini warna sorotan ya, warna sorotan. Nih warna sorotan kan tadi warna hijau nih. Jadi ting, nah, kelihatan hijau. Nah, warnanya berbeda. Ini warna sorotan. Nah, kemudian warna teksnya udah bener putih ya udah, oke cocok. Kemudian transisinya, kemudian kasih nih radius batas. Radius batas ini untuk membentuk apa namanya kotaknya. Contoh kasih 25. Nah, bentuknya jadi oval gini. Oh, Kita kasih 50. Jadi seperti ini juga ya. Jadi untuk membentuk biar tampilannya lebih menarik. Oke. Kita masuk ke sini. Jadi nanti bisa edit-edit banyak di sini ya. Kalau gaya lanjutan bisa di sini. Nanti sesuai dengan selera. Marginnya seperti apa, segala macam, responsif, rata-rata ya. Oke. Nah, kita kasih ini aja, kasih yang efek gerakan. Jadi kita ada efek gerakan. Efek gulir ini berbayar semua ya. Kalau gitu nggak usah, nggak jadi ya. Ini yang berbayar. Oke. Ini sudah selesai di sini. Kita mau kasih yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan tadi kan ada kolomnya. Boleh kita kasih, boleh tidak ya. Kalau mau wah kita yang sebelah kiri aja deh. Ya udah kiri aja. Yang kanan nggak usah dikasih. Ke kanan kita kasih logo aja. Kita kasih logo berarti kita kasih gambar. Tarik garis, tarik ke sini. Ini kita kasih logonya. Ting. Nah, ini kok besar banget ini gambarnya. Kita kecilin. Ini thumbnail atau medium. Nah, lebih kecil. Nanti kalau thumbnail lebih kecil lagi. Nah, ini lebih kecil lagi ya. Kemudian ini sama nih atasnya butuh dikasih spasi. Kita bisa copy dari sini yang sudah ada ini. Kita gandakan, klik kanan, gandakan. Ini kan ganda di sini. Yang ini kita geser ke kanan. Nah, taruh di atas. Ting. Nah, jadi sebelah kanan ya. Kalau kita nggak mau ada sebelah kanannya, kita hapus. Oke. Oke, jadi di sini udah masuk. Kemudian yang bawahnya kita mau buat yang bawahnya itu berbeda. Nggak bisa pakai yang ini lagi. Jadi kita kalau mau pakai ini lagi nanti tampilannya hampir sama sih. Boleh kita gunakan yang ini lagi. Kita klik yang ini paling atas titik 3 gandakan. Oke, muncul di bawahnya. Kita hapus nih gambar yang sebelah kanan. Hapus, kemudian hapus. Ya. Yang di sini juga ini kita hapus. Ini kita hapus. Sekarang kita mau jadikan ini satu baris saja. Satu baris. Kita klik yang sebelah kontainer kanan ini, kita klik hapus kontainer. Jadi hanya satu baris saja. Oke. Nah, kita tambahkan edit gambarnya dulu. Kita hilangin gambarnya. Gambarnya biar ini menjadi polos saja, kita hilangin. Baru ini kita ganti yang warna, bisa ganti warna biru. Atau yang mendekati tadi, nah, mendekati ini misalnya warna, oke, misalnya warna biru ya. Nanti warna-warna itu terserah. Kemudian tata letaknya kontainer tadi bentuknya apa? Ini kan bentuknya masih ada dua nih. Bentuknya Flipbox, oke, kisi. Kisi ini jadi 6. Kita bentuk Flipbox, oke, Flipbox. Bisa, kemudian kita klik yang titik 9. Kontainernya. Kontainernya masuk sini ya. Nah, kita klik sini. Nah, masuk kontainer di tengah, jadi satu.
Kita kasih judul aja di sini. Kasih judulnya. Kasih dulu biasanya kalau sini apa namanya? Apa yang Anda pelajari, misalnya belajar panduan buat website, sini kasih apa saja yang akan Anda pelajari. Akan Anda pelajari. Atau kita bisa juga tanya eh, dapatkan materi berikut. Ini supaya muncul di tengah, kita klik pindah gaya, kasih ini yang tengah. Oke. Warnanya biar terang, kita kasih warna yang putih. Oke. Nah, sekarang kita mau yang bawah ini bentuknya apa namanya? Gambar-gambar atau bentuknya kotak lagi. Kita klik yang titik 9 lagi, kita masukin kisi sini. Oke, ini kan masuk nih. Materinya apa aja? Oh, contoh yang pertama, kita kasih boleh kalau mau kasih tulisan materi sini. Misalnya eh, memilih hosting. Ini kasih ini. Kemudian yang di sini setelah memilih hosting, kemudian eh, install WordPress. Nah, ini bawahnya bisa kita kasih juga keterangannya. Keterangannya memilih hosting, keterangannya apa di sini. Oke. Nah, ini keterangannya kan nggak bisa di sini, kita kasih delete aja. Hapus. Nah, kemudian kita pilih lagi yang sini materi WordPress, kemudian SEO, atau install optimasi SEO on page. Oke. Nah, ini bisa kita tadi kan yang ini kita hapus saja. Hapus. Oh, dapat semuanya ya. Kita segarkan. Oke. Tadi waktu kita ngasih kisi tadi, ini kita tombolnya. Kisinya kita bisa atur berapa banyak kisi. Ya, kisinya tadi kan langsung ini muncul 6 nih. Nah, kita atur di sini barisnya. Cukup satu baris saja. Barisnya satu. Oke, berarti satu kisi. Ada 3 kolom. Kita mau buat 4 kolom juga bisa. 4 kolom. Nah, ini kan muncul. Nah, kita buat 1 kolom. 1 kolom. 1 kolom gini. Nah, kita edit tadi 3 kolom. Oke. Sekarang kita mau kasih gambarnya di bawah. Boleh kasih kisi lagi. Kasih kisi lagi. Atau kita nggak usah masukin ini. Kita tinggal edit yang tadi. Kita tambahkan ini. Kisinya ada 2. Nah, 2 baris. Yang di sini kita klik. Tambahkan gambar. Ini kita klik. Tambahkan gambar. Kita klik. Tambahkan gambar. Atau kita mau yang gambar langsung ada tulisan biar jaraknya nggak terlalu jauh nih. Bisa. Kita yang di sini gambarnya ini kita hapus dulu. Oke. Kita hapus, kita pilih nih ikonnya. Ini kan ada banyak pilihan ikon. Yang pro kita skip dulu aja biar enggak. Nah, di sini kotak dan gambar ya, kotak dan gambar kita masukin sini. Nah, kelihatan foto dan gambarnya apa, nanti kita kasih judulnya. Oh, ini tampilannya sebelah kanan, kita pindah ke sebelah kiri, boleh kita pindah sini. Nah, kita bisa gambarnya pilih, tinggal gambar apa. Contohnya aja ya, kita kasih gambar yang di
website ya, sini aja. Misalnya ini gambar nih kali ya, kayak gini. Judulnya nih kita kasih memilih hosting. Ini keterangannya, dikasih keterangannya apa? Eh, cara memilih hosting yang support untuk bisnis kita. Oke. Ini bisa. Jadi yang di atas ini bisa kita hilangin, kita hapus. Ya, kita hapus. Ini kan ke atas terus nih, ya wes kita hapus semuanya. Jadi kita hapus. Sini juga kita hapus. Oke. Di sini kita hapus. Nah, sorry. Ini, nah kita balikin sini ya. Tinggal kita ganti aja tadi, karena kisinya kita ganti satu baris saja. Satu baris. Nah, biar nanti tampilannya seperti ini semua. Ini kalau mau tampilannya kayak gitu semua, kita bisa tinggal eh, gandakan. Jadi di sini sudah ada. Kita klik ini, gandakan. Klik kanan ya, klik kanan di pojokan sini, gandakan. Oke. Nah, ini bisa juga nanti kita buatkan tambahan di sini kan ada nih yang bawah ini kita hapus saja. Oke. Kemudian kita tambah. Nah, kita belajar dari sini ya tadi, dari plus ini. Kita bisa nggak ngambil template dari yang sudah ada? Kalau kita punya template, kita tambah template. Kita punya template nggak? Kita halaman. Ini ada yang pro, ada yang gratis nih ya. Kita kalau mau pakai template ini bisa. Nah, ini ada yang gratis nih. Misalnya ini, wah kita mau sisipkan template ini. Sisipkan. Memulai. Ini harus sign in dulu ya. Kalau untuk template ini. Oke. Kita harus masuk ke pusatnya terlebih dahulu. Kita tunda aja nih. Kita bisa. Kalau pakai yang build with AI. Ini juga sama. Ini harus menghubungkan ke Elementor AI dulu. Jadi kita harus login ke sana dulu. Ya. Kemudian kita kembali ke sini. Kita lanjutkan. Ini tadi membuat panduan, membuat website, kemudian dapatkan materi, kemudian kita bisa tambahkan di sini, tambah flexbox. Ini yang satu. Oke. Nah biasanya kita tambahkan gambar. Bisa tambahkan gambar langsung di sini bisa. Ini kasih unggah, pilih produk digital, sini kita kasih panah ke bawah. Mana kemarin panah ke bawah. Jasa website. Oh bukan. Nah ini panah ke bawah yang ini. Kita bisa milih panah ke bawah. Nah, ini gambarnya bisa dikasih yang lebih kecil bisa. Oke.
Kita tawarkan, nih, tawarkan daftar sekarang juga sebelum ditutup misalnya. Ini nanti rangkaian apa namanya temanya ini kita bisa ini kan saya mengajarkan cara untuk bisa apa memasukkan bagian-bagiannya ya Mas ya. Jadi nanti Ya, kalau susunannya, tampilannya nanti kita bisa kreasikan. Ada ya. template-nya, ada kita milih mau pengen bentuknya seperti apa itu bisa. Oke, daftar sekarang sebelum ditutup. Jadi nanti saran saya ketika gambar-gambar ini bisa nih gambar. Kita kasih link juga, kasih link tautan. Jadi ketika ada yang klik ini kita kasih link URL khusus. Oke. https wa.me 62813419. Oke. Jadi ada link di sini. Ini tulisannya dikasih yang hitam. Oke. Nah, boleh. Kalau mau nanti dikasih ada testimoni, itu bisa. Kalau testimoni biasanya kita masukin di sini. Contoh kalau kita masukin testimoni ya, kita masuk ke nih, yang 4 isinya. Testimoni, kita bisa testimoninya bentuk apa? Mau bentuk gambar tadi bisa, atau bentuk ini kotak gambar ya kan? Atau kita mau masukin galeri aja, galeri dasar, kita bisa masukin galeri dasar. Bentuk testimoninya bentuk galeri. Ini galeri dasarnya. Kita tambahkan satu. Oke. Kita bentuk galeri. Oke. Nah, di galeri ini kita bisa kasih foto-fotonya. Mana yang mau kita tambahkan. Contohnya ini. Kita sisipkan. Jadi nanti bisa tambahkan galeri ini. Ini bisa satu galeri, ini kan ada bentuknya seperti apa, bentuknya medium, bentuknya full misalnya. Nah, full dengan gini. Nanti dalam satu baris ada berapa gambar, kita bisa pilih. Oh, ada 3 gambar saja. Atau nanti ada 6 gambar, kecil-kecil. Nah, boleh. Jadi keterangannya semua galeri ini kan. Terus kemudian ada di sini kita bisa ngasih nih, ini kan pilih radiusnya ke 25. Nah, ini kan supaya tampilannya ada lekuknya 25. Kasih 50 lekuknya lebih lagi. Nah, jadi biar kelihatan lebih bagus boleh. Di sini kalau terlalu mepet nih, nggak bagus nih. Kasih spasi khusus. Nah, spasinya ini ada jarak antara gambar. Jadi biar lebih bagus. Boleh. Jadi galeri ini bisa dihapus nih. Kalau kita nggak cocok, mana yang mau dihapus? Ini misalnya dihapus nih. Klik. Sisipkan. Oke. Gambarnya kok nggak sama nih ya? Nggak sama, kita pilih gambarnya. Kita edit gambarnya. Ini tampilan keterangannya, judul, URL. Ini kan pixelnya ya. Pixelnya kita sunting. Skala. Ini nanti bisa edit di pixel sini. Misalnya kita pixelnya menjadi 600. Nah, skala 600 400 ya. Kita simpan. Oke, kembali sisipkan. Nah, ukurannya kan jadi lebih kecil. Jadi nanti kalau mau menyamakan
bisa sebelum dimasukin ke dalam gambar sini, kita edit dulu biar gambarnya sama. Kalau mau kasih spasi di sini, kita pilih di sini pengatur jarak, kasih spasi. Tinggal mau berapa lama. Memang ini ada yang 30, penting ada spasinya. Nah, ini untuk membuat landing page-nya, Mas. Jadi bentuk landing page-nya bisa divariasikan ya, dasarnya tinggal memasukkan yang sebelah kanan ini ke kiri ke kanan. Kita bisa tambahkan Google, tambahkan peta. Kita tambahkan peta, klik sini, tambahkan peta Google Map masuk. Nah, ini kan tambahkan petanya. Ini petanya kan masih petanya di London ini lokasinya. Nah, kita lokasi peta ini kita contoh cari di Google peta. Misalnya Menara Kudus. Kalau nggak ada petanya, map. Masjid Menara Kudus. Oke. Nah, ini kita lihat lokasinya. Lokasi, nih lokasinya yang ini. Oh, bukan, lokasinya di ini lokasi ini ya. Kita copy, salin lokasinya, baru masukin ke sini. Teng. Nah, langsung lokasinya di sini. Jadi kita masukin petanya. Ini perbesar juga bisa. Ini kan petanya full nih. Kita tingginya berapa? Mau dibuat lebih tinggi lagi misalnya. Nah, kita bisa tingginya berapa nih? Oh, tingginya 400. Perbesarnya nih, perbesar berapa kali? Ini perkecil ya. Kalau kita mau spesifik langsung perbesar ini. Nah, langsung menuju ke sini. Besar. Oke. Kita bisa juga mengatur ukurannya nantinya. Margin kita kasih misalnya 25, ya kan? Jadi biar di tengah. Mau kurang besar lagi misalnya 50. Di tengah. Ini padding juga ganti 25. Nah, ini kan padding bisa spasi hampir sama dengan margin ya. Jadi bisa dikasih atur-atur di sini. Oke. Ini kasih lokasi kalau punya Google Map sendiri bisa dikasih lokasinya sendiri. Oke, ini kalau sudah selesai baru kita bawahnya biasanya kita kasih bawah kasih power by ya. Ini kasih ketik yang si kecil. Atau power by Cale Gerai Digital. Nah, ini perusahaannya kasih identitas kalau ini punya kita. Kita bisa blok juga yang di sininya namanya kita blok. Bisa juga dikasih link. Kalau kita punya link website lain bisa kasih misalnya https gerai.id. Nah, jadi akan muncul linknya nih ya. Oke. Ini tampilan untuk bisa nanti tampilannya sesuai selera Mas ya. Jadi untuk sementara yang ini kita perbarui. Ya. Oke. Nah, setelah kita perbarui, kita masuk ke penyuntingan SEO-nya. Biar kita masuk ke SEO, keluar.
Ini sekarang Anda dapat memilih kemana saja Anda pergi sekarang seterusnya. Oke. Terapkan. Belum di save ya. Oke, kita save dulu. Perbarui. Oke. Baru kita keluar dari Elementor. Di sini kan tadi sampel page-nya di sini. Sampel page kita kasih judul apa? Contoh kita mau kasih judulnya belajar membuat website. Nah, di sini ini kan kelihatan self-nya, kita kasih judul lamanya, belajar membuat website. Ada double kan, belajar membuat website. Kita kasih hilangin judulnya yang belakang. Nah, belajar membuat website. Misalnya toko online, website. Ini kita kasih ini aja. Belajar membuat website, company profile, landing page, toko online, dan learning. Oke. Nah ini kalau panjang kan lebih nggak bagus nih, secara SEO-nya kurang, jadi maksimal 60 kita coba hilangin sini. Nah, kalau kurang nggak apa-apa. Kemudian title-nya supaya ini bagus kan, ini kalau kita lihat SEO-nya, ini masih nilainya nih, masih jelek ya. SEO dasarnya, kemudian kita lihat SEO yang ditampilkan, nih SEO score 92, tapi ini masih kurang nih. Kita lihat di sini maksimal 160 karakter. Jadi kita bikin belajar membuat website. Jadi judul yang mau kita optimasi belajar membuat website harus muncul di paragraf pertama di meta tag-nya. Belajar membuat website, company, profile, landing page, toko online, e-learning, dan lainnya. Bisa atur waktu sesuai, bisa atur waktu lebih fleksibel. Bisa langsung di dalam gini kasih kontaknya, info, hubungi. Kalau sudah 40 bulan. Oke. Maksimal 160, kurang dari 160 nggak apa-apa, mendekati ini kan. Kemudian nah ini fokus keypress, fokus kata kuncinya tadi belajar membuat website. Kita klik, tambahkan fokus. Ini skornya 71. Kalau mau lebih bagus lagi, ini ada fokus keypress introduction. Jadi judul pertama di kata kunci di artikelnya tadi itu harus dikasih keterangan belajar membuat website. Nah, ada yang kurang di sana. Kemudian di dalam subheading, dalam image-nya itu gambarnya ya, gambarnya belum ada. Ini harus diperbaiki. Cara perbaikinya gimana? Kita masuk ini kan 71. Ini di dalam pembukaan. Kemudian kita coba perbaiki di sini, Synthing Elementor. Oh, kita perbarui dulu perubahan pratampil. Perubahan pratampil. Kita perbarui sini ya. Perbarui. Nah, gambarnya ini kan gambar tadi belum muncul ya gambarnya. Nilainya kan gambar fokus keypaste, image-nya belum dikasih ALT. Kita kasih gambarnya di sini. Tetapkan gambar unggulan. Kemudian dikasih gambar. ALT-nya kasih. Belajar membuat website. Tetapkan gambar. Nah, oke. Nanti akan berubah di sini. Kita coba
perbarui. Nah, di sini kan masih belum kelihatan nih, berarti masuknya ke gambarnya yang di atas ini tadi. Masuk ke Elementor lagi. Kita edit yang di gambar utamanya. Gambar utamanya sini. Gaya. Nah, ini gambarnya ini. Nah, ini kan sudah ada nih sebenarnya. Dia masuk ke gambar yang di suggest pertama kali. Ini kok jadi ada ininya. Ini kita hapus. Gambar yang di sini. Ini juga belajar membuat website. Nanti aturan-aturannya settingnya di sini ada dapatkan materi belajar membuat website berikut. Nah, ini daftar sekarang, daftar ya. Daftar belajar membuat website. Jadi ada subheadingnya, ini subheadingnya ya. Subheadingnya nanti kalau ada aturannya kembali minimal apa namanya kata yang harus dimasukkan ada. Oke, kemudian kita keluar. Nah, yang jadi pedoman kita gini, skornya 93 nih ya. Ini pedomannya. Kemudian kalau ini tambahannya, oh ini masih ada yang kurang jelas nih. ALT-nya sudah ada. Fokus key press density. Oh kebanyakan misalnya ini kan. Tadi karena ditambahin tadi jadi kebanyakan. Kalau kebanyakan berarti harus dihilangin malahan. Kalau kebanyakan jadinya skornya turun. Di sini konten length. Nah ini konten length kan kata yang harus minimal kan ada. Oke. Kalau ini landing page kita masukin gini, kita bisa buat landing page menggunakan cPanel apa maksudnya menggunakan ChatGPT. Susunannya biar nanti teksnya mencukupi ya. Biar teksnya mencukupi kalau tadi kan kita teksnya tidak banyak. Jadi kita bisa membuat pakai ChatGPT. Kita posisikan terlebih dahulu nih ChatGPT. Anda sebagai pengembang apa sebagai ahli SEO nih. Ahli SEO dan membuat website. Oke. Sekarang dengan pembuatan website, CMS, konten segala macam, biarkan dia selesai dulu. Nah, ini kita bisa belajar dari sini teknik-teknik apa aja yang diberikan untuk optimasi SEO. Sekarang kita masuk sini, buatkan landing page dengan judul belajar membuat website. Landing page kasih landing page SEO dengan judul belajar membuat website. Enter. Nah, ini kasih belajar membuat website, panduan lengkap, ini meta deskripsinya, struktur kontennya, headernya, hero section. Jadi kita sebenarnya nggak perlu pusing, kita bikin ngikuti ini aja bisa. Manfaatnya strong, ini kan HTML, panduan langkah demi langkah.
Ini udah dikasih HTML-nya. Struktur konten landing page. Ini ada testimoni juga dibuatkan. Call to action-nya. Jadi lengkap sini kalau footernya. Nah ini kan. Nah oke. Ini kita coba terapkan ini. Yang sudah dibuatkan ini belajar membuat judul halaman. Judul halaman kita copy. Masukin ke sini ya. Tadi kita edit ini. Judul halaman di sini judul halamannya. Nah, kemudian meta deskripsi. Ini judul halaman juga dikasih judulnya halaman yang sini aja sekalian. Nih. Oke. Meta deskripsinya di copy, paste ke sini. Bisa. Nah, ini kebanyakan kita kurangi kalau kebanyakan membuat website belajar. Hmm. Oke. Oke. Membangun website. Oke. Kemudian ini kan sudah strukturnya, kemudian headernya. Headernya ini kan bentuknya HTML. Kita bisa masuk ke ini kan kita perbarui terlebih dahulu. Nah, kita perbarui, kita masuk melalui Elementor. Elementor kita bikin yang bawah nih, kita bawah. Nah, kita masukin kalau HTML tadi masukin ke HTML. Ini ada HTML-nya. Kita cek terlebih dahulu. HTML. Ini HTML ya. Kita seret ke sini. Tambahkan HTML-nya. Nah, belajar membuat website, panduan lengkap. Ini kan HTML-nya. Kemudian ini bisa nanti ini kombinasikan tadi judulnya ini bisa dikombinasikan di sini atau kita kasih sini aja, kita kasih di sini aja HTML. Nah, pembuat. Jadi yang ini kita hapus. Nah, sudah ada di sini ya, belajar membuat website. Ini kalau kita ngeditnya juga bisa ngedit karena ada titiknya, belajar membuat website. Titiknya dihapus, hilangin. Hmm. Nanti berikutnya kasih ini section. Ini juga kita bisa masuk sini, tambahkan, tambah, kita kasih yang satu. Oke. Karena ini bentuknya HTML semuanya, kita lebih mudah. Tinggal kasih HTML-nya. Paste. Nah,
Nanti kan di sini ada image-nya nih. Image JPG, hero image. Nah, ini image-nya kan nggak ada. Image-nya nanti bisa kita edit. Kemudian sini ada manfaat belajar membuat website. Dan mulai membuat website, ikuti langkah-langkah teknisnya. Kita masuk lagi. Oke, masuk ke sini. Nah, manfaat belajar membuat website. Jadi strukturnya ini kita bisa apa namanya? Bisa kita edit-edit tadi. Jadi manfaat membuat website tadi meningkatkan sini, kasih sini meningkatkan keterampilan digital. Kemudian di sini membangun portofolio online. Sini memulai bisnis online itu bisa. Ya ini susunannya kita bisa milih, Mas. Kita ambil datanya dari ChatGPT ini enak. Jadi nggak perlu banyak kita mikir sendiri, tinggal kita mikir tampilannya aja. Tampilannya biar lebih menarik saja. Oke, itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke apa namanya, bikin artikel nih, Mas. Ini kalau untuk landing page-nya, tadi kan sudah landing page-nya ini jadinya masuk. Nah, ini apa namanya? 67. Karena density kebanyakan tadi masih harus dikurangi, kemudian kontennya kurang banyak, itu dilengkapi terlebih dahulu, Mas ya. Sekarang kita masuk ke buat blog. Nah, ini posting, kita kirim buat post. Kalau buat post ini, kita tambahkan post baru. Post baru kita buatkan di sini, minta buatkan aja. Tolong saya buatkan, ini langsung aja. Buatkan artikel SEO 1000 kata dengan judul misalnya teman tempat belajar membuat website di Kudus. Nah, ini kita klik. Nah, ini ada Stikom Kudus, ada BLC Kudus. Ini artikel nggak apa-apa. Jadi kalau kita mau nanti kan kita bisa nambahkan tempatnya, termasuk kalau misalnya tempat kita masukin sana. Oke. Nah, ini caranya untuk posting di blog, kita masukin satu persatu nih ya. Kita masukin judulnya dulu. Oke, judulnya kita masuk ke judul. Kemudian di deskripsi pertama kita kasih yang tampilan judulnya tadi. Ditaruh di tengah. Oke. Kemudian di copy langsung sampai ke bawah sebelum ke kesimpulan. Posting. Nah, ini langsung muncul semuanya ya. Tempat belajar membuat website di Kudus. Kudus sebuah kota nih kan, tempat belajar membuat website di Kudus. Nah, ini ada sini di blog. Jadi konsepnya SEO di paragraf pertama itu harus ada
kata kunci yang kita target. Ya, di artikel pertama, dan ini kita copy judulnya tadi, dipaste ke judul SEO-nya. Nah, ini sudah ada tempat belajar membuat website, ini udah muncul di sini. Kalau kebanyakan, kasih hilangin judulnya. Oke. Ini langsung kasih call 08213480. Oke, bisa. Kemudian di kutipan kasih judulnya, dikasih cuplikan yang pertama. Nah, oke. Kemudian kita kasih judulnya tadi ya. Fokus keyphrase. Nah, tambahkan fokusnya. Ini kan nilainya 63. Kita edit aja tampilannya ini. Supaya tidak terlalu terdeteksi dari ChatGPT ya. Mengapa belajar membuat website? Ini kita hilangin aja yang titik 0, titik 2. Titik 2. Titik 2. Kemudian ini oke, alamatnya, khususnya, alamat, kode ID. Sudah. Nanti dikasih link internal. Kita ada 2 link ya. Yang dalam SEO ini kita kasih link internal dan kasih link eksternal. Keuntungan belajar membuat website. Ya. Oke. Nah, ini cara ngasih link internalnya gimana? Link internalnya kita kasih kontaknya aja. Kasih kontak di bawah bisa. Untuk Anda yang mau belajar membuat website, silahkan kunjungi. Nah, ini ada yang internal itu. Silahkan klik di sini. Klik di sini. Nah, ini linknya, link halaman utamanya tadi di copy, dipaste ke klik di sini. Itu untuk yang internal. Kemudian ada juga kita harus menampilkan link yang dibawa keluar. Link eksternal. Link eksternalnya ini kan karena ini ada beberapa contoh seperti tempat belajarnya di Stikom Kudus. Nah, kita klik aja Stikom Kudus di blog. Lokasinya kita cari Stikom Kudus. Stikom Kudus. Nah, kalau di mapnya nggak bisa, kita masuk ke Google-nya aja. Google Stikom Kudus. Oke, ini Stikom Semarang, Stikom Kudus. Kita kasih yang unggul ini ya, yang di atas.
Di copy linknya, tambahkan ke tulisan ini, Mas. Oke, jadi. Nah, ini blognya sudah jadi. Tinggal kita maksimalkan nih SEO-nya. Ini kan. Kategorinya belum ada. Kita kategorinya. Kasih belajar website. Kategorinya belajar website. Tambah kategori baru. Oke. Kemudian tag-nya belajar website. Oh, ini tempat belajar website di Bae Kudus. Bah, tempat belajar website di Gebok Kudus. Jadi tagnya ini untuk mendominasi pencarian per kecamatan di Kudus. Tempat belajar website di Jati Kudus. Oke. Kemudian kita tetapkan gambar andalan. Kita unggah. Pilih website, gambar website. Kali ini. Teks ALT-nya jangan lupa ditulisi tempat belajar membuat website di Kudus. Oke. Nah, ini udah jadi. Kita lihat ini SEO-nya udah berapa. Ini masih ada fokus kiprah slang. Kepanjangan. Katanya kan ada biasanya itu cuma 3 kata. Tempat belajar website. Nah, ini tempat belajar website di Kudus. Kan kepanjangan. Tapi tidak apa-apa. Fokus kipas ini kepanjangan. Kemudian fokus kipas in subheading. Sub ya. Less than kurang dari 30%. Di sini kurang dari 30%. Oh, udah kebanyakan berarti ya. Memilih tempat belajar membuat website ini kan. Keuntungan belajar membuat website. Ini kudusnya hilangi. Oke. Biar nggak kebanyakan. Oke, sekarang kita lihat. Fokus kipas ini hiding. That's to view. Ini fokus kipas density, oke, enggak apa-apa. Ya, nanti kalau bisa semuanya warnanya hijau itu akan semakin bagus, Mas. SEO-nya warna hijau semuanya akan semakin bagus. Kita dan teman di sini paling tidak 83. Kalau udah itu udah bagus, kita klik terbitkan. Nah, langkah berikutnya setelah kita terbitkan, kita lihat artikelnya nih, Mas. Kita buka artikelnya. Nah, ini kan sudah tempat belajar membuat website. Ini kan artikelnya sudah muncul. Artikel ini linknya kita copy. Kita daftarkan ke Google Webmaster Tool. Nah, tadi kan belum masuk ke Webmaster Tool ya. Jadi kita masuk sini. Kita buka Google Webmaster Tool. Kita Google atau Google Search Console. Kemudian kita mulai sekarang. Ini tadi masuknya ke, nah ini betul. Di sini ya, apa namanya, performa websitenya. Kita tambahkan aja nih. Privat tadi sudah muncul di sini. Kita klik. Linknya tadi yang kita buat, kita paste ke sini. Inspeksi URL. Nah, masukin ke sini. Jadi setiap kita punya link baru, kita masukin ke inspeksi URL. Kita enter.
mengambil data dari Google. Nah, tidak ada URL di Google, kita minta pengindeksan. Ini namanya indexing. Jadi setiap kali kita bikin artikel, kita bikin halaman, kita minta indexing ke Google. Sampai keterangannya, nah ini pengindeksan diminta, URL telah ditambahkan ke antrian call. Oke, kita tutup. Nah, itu sudah berarti sudah ditambahkan di sini. Kita tinggal nunggu hasilnya nanti. Oke, itu gambarannya, Mas. Apa namanya? Kita membuat website, membuat halaman, kemudian membuat blog, kemudian optimasi SEO-nya di sana. Ini nanti coba saya sempurnakan untuk tampilan landing page-nya ini, biar Ya. kelihatan lebih bagus. Oke. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan, Mas Naval? Cukup sih. Nanti tinggal praktek aja. Oke, siap ya. Oke, nanti kalau misalnya praktek ada menemukan kendala, nanti bisa langsung aja konsultasi, Mas. Ya. Oke, siap. Kalau udah cukup nanti mudah-mudahan lah nanti apa namanya ini kan saya bisa memperbaiki tampilan landing page-nya tadi, atau saya kasih contoh di website yang lain ya, contoh landing page-nya. Nanti bisa meniru, kita mulai dengan mengikuti contoh landing page yang sudah ada. Oh, tampilannya seperti ini, saya coba buat yang seperti ini, bisa nggak? Gitu. Ya. Nah, jadi biar ada gambarannya terlebih dahulu. Oke, mungkin sementara itu dulu Mas ya. Udah jam 11 kurang sedikit ini. Ya. Apa ada yang pengen ditanyakan lagi? Cukup sih nanti. Cukup ya? Oke, Ya. siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nantinya bisa diterapkan dalam bisnis Mas Naufal dan bisa memberikan apa namanya keberkahan buat semuanya. Amin. Amin.